Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Nah, kita sekarang di hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yahtubu faqad laghota. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lahuma. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika," apabila engkau berkata kepada temanmu di hari Jumat, "Ansit," diamlah, wal imam, sementara imam dalam keadaan berkhutbah, faqad lagauta, sungguh engkau telah berucap dengan ucapan yang batil, yang berdampak dosa. Dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, wajibnya diam tatkala apa? Tatkala imam berkhutbah. Kenapa? Karena mendengarkan khutbahnya imam ini hukumnya apa? Wajib. Nah, akan tetapi di saat imam duduk di antara dua khutbah ataukah imam menunggu muadzin memandangkan azan, di sini kita apa? Boleh berbicara. Tapi yang lebih utama adalah meninggalkan pembicaraan tersebut. Menyibukkan diri dengan apa? Dengan zikir, bacaan Al-Quran atau yang lainnya. Jadi imam berkhutbah karena yang disampaikan adalah suatu hal yang penting dengan waktu yang sangat ringkas, pendek sekali, maka makmum wajib semua mendengar, tidak boleh ada kesibukan yang lain, apakah itu nasihat menasehati ataukah mengingkari kemungkaran, murojaah Al-Quran, murojaah kitab-kitab, nggak boleh, tinggalkan semuanya. Nah, sahabat ini berkata ansit itu dalam rangka apa? Ingkarul mungkar kan? Karena melihat temannya ada yang sedang berbicara. Nah, pembicaraan temannya ini adalah mungkar. Diberikan nasihat oleh temannya, diam, jangan ribut, ya kan? Atau ucapan yang semisal, imam sedang berkhutbah, jangan ribut. Biasanya apa? Anak-anak yang banyak seperti ini ya. Maka bukan kewajiban antum mengingkari kemungkaran. Kewajiban siapa? Kewajiban imam. Nanti si khotib yang menegur. Hei anak-anak, jangan ribut. Meskipun dia dalam keadaan apa? Berkhutbah. Saya sering melakukan hal ini apalagi kalau khutbahnya itu di pasar. Ya pernah di Pandansari sana. Di tengah pasar itu banyak anak-anak yang ribut ya. Di saat khutbah maka saya stop. Anak-anak, ajak marukah. Karena rata-rata orang Bugis kan. Jangan ribut. Dengarkan imam berkhutbah. Diam mereka. Jadi itu apa? Kewajiban apa? Kewajiban khotib. Bukan kewajiban satpam atau apalagi yang ada di situ. Meskipun mereka terganggu, Anda cukup diam, nggak usah ngurusin yang lain. Nah, timbul pertanyaan sekarang, apakah berkhutbah itu wajib? Sehingga kita sebagai makmum wajib juga mendengarkan? Nah, kira-kira apa jawabannya? Mulai dari Ustaz Rahmat. Khutbah itu apakah wajib? Wajib. Wajib ya. Apakah dia rukun sholat Jumat, Ustaz Acok? Rukun sholat Jumat. Faris, apakah Jumatan tidak bisa tegak kecuali dengan khutbah? Enggak, bisa tanpa khutbah gitu. Berarti bukan rukun, bukan kewajiban juga. Harus ya. Nah, para ulama berselisih tentang hal ini.
Apakah dua khutbah imam itu pengganti 2 rakaat duhur? Maka jawabannya kembali kepada permasalahan apakah Jumat itu adalah duhur yang dikosor ataukah dia sholat yang mustaqilah, sholat yang sendiri, nggak ada kaitannya dengan duhur. Hah? Ini nanti berkaitan erat juga dengan apa? Dengan ba'diyal Jum'ah. Kalau sekiranya kita menganggap bahwa Jumat itu adalah duhur yang dikosor, maka nanti tidak ada lagi ba'diyah. Kenapa? Karena yang wajib saja dikosor, dipendekkan. Kok ada lagi ba'diyah? Kan? Ada lagi ba'diyah. Sebagaimana kalau kita safar mengkosor sholat rubaiyah, maka nanti kan tidak ada lagi sholat sunnah. Karena yang wajib saja sudah dipotong. Hah? Ini permasalahannya. Kalau kita menganggap bahwa Jumat tersebut adalah duhur yang dikosor. Tapi yang benar bahwa Jumat itu bukanlah duhur yang dikosor. Tapi dia sholat mustaqillah. Sholat yang menyendiri, yang tata caranya sendiri. Beda dengan apa? Duhur dan sholat-sholat yang lainnya. Nah, permasalahan berikutnya mengenai khutbah. 2 khutbah imam. Apakah dia rukun ataukah dia syarat Jumat? Maka jawabannya dia bukan rukun, bukan pula syarat. Sehingga seseorang itu boleh menegakkan Jumatan meskipun tidak datang khotib yang berkhutbah. Kan kita kadang kebingungan ya, apalagi orang awam, nengok sana sudah jam 12 lewat ini. Nengok sana di sini khotib belum datang. Gemetaran, di WA nggak dibalas. Di telepon nggak diangkat, Pak. DKM sudah panik, ini siapa penggantinya? Kalau sekiranya kita mengharuskan harus ada khutbah dua khutbah 2 kali, maka cukup nanti naik menyampaikan kul huwallahu ahad, Allahus somad. Adapun artinya dan tafsirnya cari sendiri. Nah, karena khutbah itu merupakan bagian dari tabligh. Yang tidak dituntut bagi si khotib paham apa yang dia sampaikan. Meskipun dia nggak paham apa yang dia sampaikan, nanti urusan belakang itu. Pokoknya apa? Tabligh dulu. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku meskipun 1 ayat. Anda paham atau tidak paham, itu urusan lain. Urusan lain. Ini solusi. Kalau sekiranya khotibnya sudah nggak datang. Yang solusi yang lain adalah sudah tegakkan saja Jumatan. Karena Jumatan khutbah itu nggak ada kaitannya dengan apa? Dengan Jumatan. Ini kalau ulama yang menganggap bahwa khutbah itu bukanlah rukun ataukah syarat Jumatan. Nah, dia adalah rentetan bagian dari perbuatan. Bukan bagian dari sholat Jumat. Nah, kita perhatikan lagi dari hadis ini, ada hal yang menarik yang menjadi nanti kaedah kita ketika tasodama baina maslahatai, ketika bentrok antara 2 maslahat. Fa in tazahama adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalih. Jika bentrok antara 2 maslahat yang mana kedua-duanya salah satunya harus dilakukan, maka kaidahnya adalah mengambil atau mengerjakan yang tinggi maslahatnya. Dari mana kita ambil? Lihat dari apa? Dari 2 hal di sini. Yang pertama adalah ingkarul mungkar. Ini kan kewajiban kan? Mengingkari kemungkaran yang sedang dilihat, wajib kita tagir. Apakah itu dilihat dengan tangan, ataukah dengan lisan, ataukah dengan hati. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi. Fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman.
Nah, si anu ini si sahabat ini lihat temannya yang lain sedang ngobrol. Kemudian dia berkata, "Ansit." Ini kan ingkarul mungkar ini, mengingkari kemungkaran. Ini adalah kewajiban. Tapi ternyata ada kewajiban yang lebih penting daripada itu. Apa? Sima'ul khutbah, istima'ul khutbah. Mendengarkan apa? Mendengarkan khutbah imam. Sehingga Anda harus mengedepankan yang paling wajib, yang paling besar maslahatnya, yaitu mendengarkan apa? Khutbah daripada memberikan nasihat, ingkarul mungkar. Ketika kita dihadapkan antara dua maslahat dan harus memilih antara janda dan perawan, kira-kira yang mana nih Faris yang lebih besar maslahatnya? Hah? Ustaz Taco, ketika Anda harus diberikan memilih di antara dua hal, antara janda dan perawan, yang mana kira-kira? Hah? Perawan ya. Karena perawan itu belum berpengalaman dalam mengurusi rumah tangga gitu, sehingga antum mudah untuk mendidiknya. Nah, jadi keistimewaan perawan watula ibuha. Engkau bisa apa? Bermain-main, bersendau-gurau dengannya. Dan dia belum ada referensi perbandingan, ya kan? Dengan lelaki yang lain. Beda dengan apa? Janda, dia sudah punya pengalaman pahit dalam berkeluarga, dalam apa namanya mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga bisa menjadi ada perbandingan. Ketika kita dihadapkan antara mengurus anak sendiri dengan mengurus anak orang di sekolah, harus nih tinggalkan salah satunya. Maka yang kita harus lakukan adalah apa kira-kira? Mengurus anak sendiri. Karena anak sendiri itu adalah amanah dibebankan kepada kita sebagai seorang tua. Ku anfusakum wa ahlikum. Bukan apa? Murid-murid kalian. Wal imamu yaftuf faqad lagoita. Nah, ini hadis 15 yang bisa kita jelaskan. Kita pindah ke hadis 16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa alal mu'minina wa fi hadisi Zuhairin ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak memberatkan atas kaum mukminin atau atas umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Dalam riwayat yang lain, la amartuhum bisiwaki inda kulli uduin. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat atau setiap kali mau wudu. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa bersiwak, apakah itu dengan alat kayu siwak atau sikat gigi atau kayu atau apalah gitu, yang bisa membantu kita untuk membersihkan gigi dan bau mulut kita, maka ini dianjurkan atau disunahkan. Kenapa demikian? Karena malaikat tersakiti dengan bau mulut kita, kama yata'adza ibnu Adam, sebagaimana anak Adam itu tersakiti. Sekaligus dia adalah mardoti lirob, mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terutama di waktu-waktu di mana di sana akan muncul bau mulut. Kira-kira waktu apa itu? Waktu bangun tidur ya. Iya. Di mana bakteri-bakteri yang ada di perut kita naik ke atas. Seharusnya kita minum lagi ya biar dia turun lagi.
Bangun tidur langsung minum biar turun lagi bakterinya ya. Karena bakteri itu membantu untuk apa? Pencernaan makanan di lambung kita. Kemudian waktu apa lagi? Waktu zawal bagi mereka yang berpuasa. Ya, ini naik. Kemudian waktu apa lagi? Waktu habis makan jengkol mungkin atau bawang merah. Ini apa? Ini disunahkan untuk sikat gigi atau bersiwak. Nah, kalau kita di sini susah ya mendapatkan kayu siwak ya, kecuali harus membeli. Itu pun dapatnya bukan yang segar lagi, tapi sudah kering. Kalau di Yaman kita waktu itu kayu siwak itu kayak rumput lah di sini. Iya, dia tumbuh liar di mana-mana. Jadi tinggal dipetik aja langsung apa dipakai bersiwak dan segar, ada cairan-cairan yang membuat segar mulut. Nah, jadi ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah terakhir beliau di saat beliau menjelang apa kematiannya. Dia sempatkan bersiwak karena Rasulullah di saat sekarat masih melihat Abdurrahman membawa siwak dan Aisyah melihat bahwa Rasulullah ini suka bersiwak. Akhirnya dia bertanya kepada Rasulullah, "Akhudullah, aku ambilkan engkau ya Rasulullah?" "Iya, saya ambilkan." Dia apa mengangguk. Akhirnya Aisyah mengambil dari Abdurrahman, kemudian dibersihkan. Lantas Rasulullah memakainya, kemudian setelah itu meninggal dunia. Meninggal dunia. Ini juga pelajaran bagi kita bolehnya memakai siwak bekas dari orang. Kan siwak bekas siapa? Bekas Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq. Mungkin siapa namanya Ustadz Faris nggak ada sikat giginya, pinjam mungkin ke teman-teman yang lain, tapi dibersihkan terlebih dahulu. Nah, waktu yang sangat ditekankan yaitu ketika mau sholat dan ketika akan wudhu. Jadi biasa kita lihat orang-orang ya bawa apa namanya bawa siwak di kantong ya. Ketika mau bertakbir dia siwak dulu terlebih dahulu. Dan ini adalah sunnah. Dari mana kita mengambil hal ini adalah sunnah? Yang pertama dari perbuatan Nabi. Karena setiap perbuatan Nabi itu adalah sunnah. Yang kedua dari perkataan laula. Laula seandainya tidak memberatkan. Berarti ini memberatkan kan? Karena adanya beban berat, maka dari perintah turun menjadi apa? Menjadi mustahab, menjadi sunnah. Laula wujudu syai' lil imtina. Contoh saya katakan, kalau tidak ada Ustadz Acok di sini, maka saya akan minum. Tapi karena ada Ustadz Acok di sini, saya nggak minum. Hah? Kalau Ustadz Acok ada, saya minum. Ustadz Acok nggak ada nggak? Hah? Kalau Ustadz Acok ada, saya akan minum. Ada Ustadz Acok? Nggak ada kan? Bingung ya. Lau dengan laula. Lau kan seandainya. Seandainya Ustadz Acok ada, saya akan minum. Tapi Ustadz Acok nggak ada. Seandainya tidak ada Ustadz Acok, berarti ada. Hah? Lau dengan laula. Kalau la wujudul imtina. Tidak ada. Kalau laula ada. Paham? Wujudul imtina lil imtina. Inda kulli sholat. Setiap kali mau sholat. Apakah itu sholat sunnah, ataukah sholat wajib, sholat siang, ataukah sholat malam. Dan demikian yang bisa disampaikan mengenai dua hadis ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup. Dah.